Tadi saya hadir, agenda sidang hari ini yaitu menghadirkan saksi dari pihak tergugat untuk menguatkan bukti yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu dari pihak tergugat. Ya. Tadi kita mendengarkan bahwa pihak tergugat itu menyampaikan dia menafkahi saya dengan dasar biaya pilkada, gitu ya, pembelian telur, pembelian beras, terus kemudian ada juga nafkah yang dia berikan, gitu ya, kepada saya, katanya membayar tagihan listrik untuk beberapa lokasi rumah. Tadi hampir 10 rumah ya, 10 rumah, termasuk adalah rumah putra yang paling besar AA Maula. Kemudian juga tadi membayarkan apartemen Yudhistira. Memang yang anak saya Yudhistira sedang berkuliah, kemudian membayarkan biaya apartemennya dan biaya kuliah semester pertama. Gitu. Terus kemudian juga tadi diakui kemudian memberikan nafkah saya dengan membayar DP mobil Alphard, yang mobil Alphard itu sudah tidak ada sebetulnya, sudah diambil oleh leasing ya, karena waktu itu sudah tidak bisa dibayarkan cicilannya, sehingga saya katakan sudahlah, ambil kembali oleh leasing mobilnya, yaitu membayarkan DP mobil Alphard 200 juta itu dijadikan bukti untuk memberikan nafkah kepada saya. Gitu. Hanya itu ya Bu ya, tadi biaya pilkada. Kemudian ada juga dia mengklaim 1 miliar dibebankan kepada saya sebagai nafkah untuk membayarkan hutangnya saudara Haji Aming sebagai wakil bupati ke Mang Daeng, saudara Daeng, waktu itu untuk biaya saksi pilkada pasangan Ane Aming. Nah, pasangan Ane Aming itu waktu itu biaya saksinya adalah ternyata katanya Haji Aming pinjam ke saudara Daeng, dan itu hari ini dibayarkan oleh tergugat katanya. Nah, mungkin saya juga nggak paham ya, nanti pertimbangan hakim apakah kemudian biaya pilkada itu bisa disebut sebagai biaya nafkah rumah tangga saya sebagai istri, ataukah seperti apa gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu gitu. Saya ini aja, simpel saja. Saya sebagai istri itu hanya mengatakan bahwa seperti istri yang lainnya pun kebutuhan kami itu, misalkan kebutuhan sehari-hari ya, untuk makan di dapur, baju saya sehari-hari, anak saya Detira, anak saya Neng Iyang, kan itu tidak ada dalam nomor. Petugas jaga dipersilakan masuk ke ruang sidang 1. Itu kebutuhan pribadi itu tidak ada dalam nomenklatur pemerintah daerah. Kalaupun saya ada intervensi dari pemerintah, itu hanya baju dinas. Masa saya setiap hari harus pakai baju dinas? Masa tidur juga saya harus pakai baju dinas? Gitu kan. Jadi saya simpel gitu. Artinya biaya nafkah itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari, makan. Nah, makan pun kan tidak selalu. Contoh misalkan makan anak saya, Neng Iyang, itu kan kita belanjanya ke supermarket ya. Itu kan tidak ditanggung oleh negara gitu. Jadi yang ditanggung oleh negara itu hanya berdasarkan yang tercantum dalam SIPD. Tidak ada nomenklatur, misalkan membeli popok bayi, kan nggak ada gitu. Atau nomenklaturnya membeli baju atau membeli tas gitu. Apakah tas saya gitu diberikan oleh negara? Enggak juga. Atau misalkan sepatu saya dibelikan oleh negara, tidak ada nomenklatur itu gitu kan. Tapi kalau baju dinas ya PSL, PSH, PSR gitu kan, PDH gitu. Masa saya sehari-hari harus pakai baju dinas kan gitu. Itu menjadi kebutuhan seorang istri. Hanya simpel saja, hanya tadi tergugat banyak menyampaikan bukti-bukti menafkahi saya urusannya dengan biaya pilkada gitu kan.
kan. Contoh misalkan tadi membayarkan hutang material saudara Haji Aming. Karena Haji Aming punya hutang ke material katanya tuh. Uangnya dipakai untuk Nah terus kenapa nggak bisa bayar hutang ke material? Kata Haji Aming dipakai untuk biaya pilkada. Siapa pilkada siapa? Pilkada Ambu Ane sebagai calon bupatinya dan Haji Aming sebagai wakil bupatinya. Lah berarti kan kewajiban dia juga. Nah kenapa harus dibebankan semuanya ke saya gitu kan? Terus ini urusannya pengadilan agama itu urusannya adalah rumah tangga. Apa hubungannya dengan kebutuhan rumah tangga saya? Bu, Saya saksi juga- yang diajukan oleh si Dongger berapa orang dan siapa aja? Dua orang, yang pertama adalah saudara Yono sebagai sektrinya, yang kedua adalah saudara Aep. Tadi juga kita mempertanyakan, Tapi anggota polisi itu, Bu. betul, Ibu Haji Ika sebagai lawyer saya mempertanyakan ke saudara hakim karena kalau dari aturan kesatuannya yaitu Polri seharusnya disampaikan juga adalah izin gitu kan, sebagai anggota Polri itu dari izin dari atasannya. Tapi tadi saksi yang satu ini tidak bisa memperlihatkan bahwa dia sudah diberikan izin dari kesatuannya, yaitu dari izin dari atasannya. Tapi itu nanti jadi pertimbangan saudara hakim lah. Ya, Waalaikumsalam. Salam ya Teh.